Oke, hai, selamat sore Norma, selamat sore Blessed People dan Koi Lover. Nah, setiap sore ini biasanya saya memang healingnya di sini nih. Lihat pemandangan, Ngeliat pemandangan, ngeliat sungai, kadang main-main sama burung tuh ditemenin Hera. Nah, sore hari ini mungkin kita akan sharing satu jenis koi, yang salah satu jenis koi favorit saya. Dan kebetulan ini ikan baru. Dan yang pasti ikannya seperti apa nanti teman-teman ikutin terus. Seperti biasa kita akan jawab dulu 3 pertanyaan ya. Ya. Oke, ini ada satu pertanyaan bagus dari Cah Lanang nih, 3 hari yang lalu. Ya, tanya Om, apakah kalau memakai sistem filter double wall selalu pakai pompa di depan? Enggak. Jadi gini, pompa di depan atau di belakang itu sekali lagi selera dan kebutuhan. Tapi kan kebetulan saya udah pernah contohin 35 ton itu kolam pompa di depan, yang lainnya pompa di belakang. Sama aja sebetulnya, karena sistem double wall itu sebetulnya hanya sistem untuk sirkulasi dan sekat chambernya. Nah, pompa itu pengaturan untuk output balik ke kolam. Nah, jadi itu mesti harus dipisahkan. Nah, saya akan jawab sekilas aja. Jadi begini, kalau pompa di depan itu kan untuk dorong ke setiap chambernya itu kan menggunakan dorongan dan gravitasi. Kemudian nanti balik outputnya itu menggunakan pipa, itu kan juga gravitasi. Otomatis semburan airnya tidak sekuat yang pompanya di belakang. Nah, poin pentingnya itu aja udah. Jadi kalau saya tuh nggak suka yang ribet-ribet, tapi saya ambil poin utamanya. Nah, kebanyakan memang kolam-kolam Blessed Koi maupun kolam customer, pompanya yang di belakang. Ya. Ini milih di depan. Nah, ini untuk contoh, waktu itu kan saya udah bilang, iya sebetulnya kan saya ini suka pompa di belakang, tapi nanti kadang ada orang yang kepengen tahu pompa di depan seperti apa, ya seperti itu gitu. Yang 35 ton dan nanti teman-teman bisa cari di playlist, kita udah pernah bahas itu kan. Ya, itu yang pertama ya, semoga menjawab Cah Lanang. Kemudian pertanyaan kedua, ini Assalamualaikum Om, dari Bonus Sel Asuransi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya mau tanya, di rumah saya kan hanya ada air PDAM, tapi saya pengen dripping air. Apa boleh saya dripping air PDAM langsung tanpa ditampung dulu? Airnya mengalir kecil aja, tolong bagi ilmunya. Nah, jadi begini teman-teman, dripping itu memang intinya harus menggunakan sumber air yang bagus. Nah, kalau PDAM langsung, kita tuh kan nggak tahu Norma, pasca poritnya rendah apa tinggi, betul nggak? Iya kan, kita kan nggak tahu, kamu bisa mau ngukur terus setiap saat, nggak bisa kan gitu loh. Tapi kalau tadi si Bonus Sel Asuransi ngomong drippingnya kecil aja, oke, mungkin itu masih nggak apa-apa. Tergantung juga kapasitas kolamnya berapa besar. Kalau kapasitas kolam makin besar, makin aman, karena filternya kan otomatis makin besar juga. Nah, jadi intinya adalah, saya sebetulnya nggak rekomen. Karena PDAM itu kita nggak pernah tahu sumber airnya, kaporitnya tinggi atau enggak, kita nggak pernah tahu. Bagus atau enggak pernah tahu. Saran saya tetap sebisa mungkin ditampung dulu di bak tandon. Ya, setelah di bak tandon beberapa hari baru ditarik keluar untuk dripping air. Saran saya seperti itu. Tapi kalau memang terpaksa nggak punya bak tandon dan dialirinya kecil, dengan hitungan mungkin kolam dan filternya juga besar, sehingga dripping kecil itu tidak terlalu berpengaruh ekstrim, ya nggak apa-apa gitu. Cuman sekali lagi kalau nanya saya pribadi, jawaban saya sebisa mungkin ditampung dulu. Seperti itu ya. Yang ketiga, dari Enderly Teman, sulit banget nih namanya, Enderly Teman 1945. Selama kolam ini diisi ikan pernah loncat keluar nggak Om? Enggak. Jadi gini, kenapa ikan itu bisa loncat? Itu pasti ikan itu stres. Prinsipnya itu. Ikan mau kayak apapun, ikan loncat tuh kayak ikan mau bunuh diri loh. Ngerti gak maksud saya? Lompat. Kalau lompat yang cuman lumba-lumba atau flashing itu stres ringan. Tapi kalau dia sudah lompatnya sampai tinggi dan sampai keluar dari kolam, itu ada sesuatu pasti di kolamnya. Entah airnya, entah dia kaget, entah overpopulasi, tapi intinya ada sesuatu yang nggak beres. Atau nggak nyaman di kolam itu. Atau kaget bisa juga loh. Customer saya di Jakarta pernah, dia kaget ada pintu apa, ikan loncat keluar, untung ketahuan. Nah, jadi intinya kalau di kita selama ini amit-amit nggak pernah. Karena kan saya selalu cek air, saya selalu ibaratnya meskipun saya ini punya staff, tapi saya pun, kamu tahu kan, setiap saya bangun pagi mesti saya keliling kolam, saya lihat airnya. Jadi memang usahakan tuh kita itu beri perhatian lebih juga ke kolam kita. Nah, intinya kalau sampai ikan koi kita ada yang loncatnya ekstrim sampai keluar dari kolam, itu pasti ada sesuatu. Nah, coba cek lagi entah itu airnya, filternya, sirkulasinya, atau mungkin populasinya. Nah, itu intinya hati-hati. Seperti itu. Nah, semoga 3 pertanyaan tadi bisa menjawab. Sekarang kita masuk ke review. Apa ikannya, jenisnya apa? Yuk kita lanjut.
Wah, ini Hera mau ikut ya. Sini sayang. Iya, sini kamu sini dulu. Oke, nah ini adalah ikan jenis Hiutsuri. Wih, saya suka banget nih, jarang sekali Hiutsuri yang punya anatomi, stud body dan fukurinya kotak-kotak seperti ini. Ya, padahal ini ikan puasa hampir 10 hari ya, hampir 2 minggu berarti. Tapi bodinya lihat nih. Ya, tebel banget, nanti video foto jelasnya kita tampilkan ya. Nah, ini Farm Shinoda import ukuran 55 BU. Jadi sudah masuk Nisai tahun kedua. Dan memang Hiutsuri ini teman-teman, usahakan cari yang warna oranye atau merahnya itu yang strong seperti ini. Kadang kebanyakan ada yang pucet, bahkan ada yang pucetnya itu ke oranye mentah. Itu memang kurang gagah di kolam. Atau agak kuning beda. Betul, agak kuning. Kalau yang kuning sekalian Hiutsuri bagus. Karena itu kan Hiutsuri. Kalau ini betul, kalau ini kan Hiutsuri. Jadi harus benar-benar cari yang merah orange. Nah, Hiutsuri yang pertama kita cari pattern suminya ini yang proporsional. Dia mulai dari kepalanya ini ada petir, tengah, belakang sampai pangkal ekor ini anatomi atau letak posisi suminya itu enak. Nah, yang kedua yang saya selalu tekankan, jangan cari yang kotor pasir hitamnya banyak. Tuh, ya ini kok ada Pak ya, kan sedikit, toleransi lah. Dikit banget kan, hanya di punggung, di kepala dikit ya kan, tapi overall kan kamu lihat iki bersih. Gitu. Nah, yang ketiga cari anatominya yang enak. Yang bulky, yang berpunuk, yang tebel bodinya, pangkal ekornya ini juga tebel banget nih, tuh lihat nih. Masih usia tahun kedua udah tembus 55 BU, termasuk bagus. Karena rata-rata Nisai atau tahun kedua itu antara di 35 sampai 40 BU biasanya. Ini bisa tembus 55 BU ya. Nah, yang terakhir usahakan memang sirip dayung, punggung dan ekor itu yang hitam. Nah, memang ini nggak hitam full, kebuka sedikit nih. Tapi kan sekali lagi, Pak, berarti yang nggak kebuka hitam atau yang nggak hitam full itu jelek? Ya nggak juga. Kan kita ngelihatnya kan overall. Ini lihat nih kebuka sedikit, tapi kan overall dia bagus. Bahkan yang suka show, ikan ini saya rekomen sekali. Dan jarang sekali Hiutsuri yang sebesar ini, sebersih ini, dan anatominya begini. Nah, dan baru kali ini aku ada lihat Hiutsuri, fukurinya tuh kotak-kotak kan. Nah, ya kan biasanya Hiutsuri kan fukurinya tuh nggak kelihatan. Ini fukurinya mirip kayak fukuri karasi nih, kotak-kotaknya nih. Ya, nanti foto video jelasnya kita tampilin. Nah, ini sekali lagi available bagi teman-teman yang berminat kepengen nambah koleksi Hiutsuri di kolamnya supaya makin cantik, langsung aja bisa kontak di bawah ini, di deskripsi langsung. Dan ini karena udah 55 BU, kita akan masukin ke kolam 35 ton. Ya, yuk dibantu Dayat dan teman-teman. Oke. Nah, ini kita masukin ikan jantan Nisai 55 BU, jenis varietinya namanya Hiutsuri, Farm Shinoda. Ya, dan kita nanti akan lihat, ini ada satu Hiutsuri udah punya customer ukuran 45 BU. Memang kalah merah, tapi ini sebetulnya bagus juga, bahkan sudah pernah juara show. Nah, kita akan bandingin dengan yang baru masuk ini nih. Ya, diusap-usap, dibilas PK sebelum kita masukin. Tuh kan dia orange-nya orange tua. beda. Ya, orange tua. Tapi jangan mintanya merahnya kayak Kohaku ya, beda itu. Tapi sama Benigo itu lihat tuh lebih merah ini. Tuh ya, asik ya. Saya tuh sukanya itu pattern kepala petirnya itu loh, keren. Nah, tuh sudah aktif. Saya kalau ikan baru masuk dia aktif, langsung berenang-berenang, langsung gabung dengan teman-temannya, itu saya lega. Tapi kalau masuk diem, ngambang di pojok, diem di dasar, nah itu saya agak takut tuh. Ya, biasanya masih stres. Tapi intinya overall oke, aman. Dan sekali lagi saya mengingatkan, kalau ada ikan baru masuk, jangan dikasih makan dulu. Ya, biarkan tunggu 2 hari, 3 hari ke depan, sambil kita lihat, awasin. Selain ikan yang baru masuk, ikan yang lama juga kita awasin. Kadang ada ikan baru masuk, ikan lama yang ikut stres. Pernah tuh, bisa. Ikan baru masuk, ikan lama ngurat merah. Itu saya juga sering ngalamin, kapan-kapan nanti kita bahas itulah. Ya, tapi makanya kan saya selalu ngomong, setiap kita kolam ada ikan koi baru masuk, pasti kita puasain dulu. Ya, seperti itu. Nah, sekali lagi teman-teman, bagi yang berminat dengan Hiutsuri ini masih available, langsung kontak link deskripsi di bawah ini. Dan terima kasih sekali yang sudah mendukung. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.